Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sudah 20 bab di kitab Riyadhus Shalihin. Kita bahas hari ini, kita memasuki bab 21 di halaman 193, bab tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Seperti biasanya, Imam Nawawi membuka kajian dengan menampilkan ayat terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan di bawahnya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, di masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati supaya tetap dalam kebenaran dan saling bersih supaya tetap kesabaran. Ya, baik. Ayat pertama, Islam mengajarkan ta'awanu, tolong menolong, kerjasama. Berarti kita punya satu tim. Untuk apa? Mewujudkan al-bir, kebajikan. Yang kedua, at-taqwa. Apa bedanya al-bir dan at-taqwa? Kalau al-bir, ngajak-ngajak orang ke masjid, ngajak orang datang ke majelis taklim, ada orang sakit, ayo kita tengok. Ini ada korban banjir, mari kita ikut donasi. Nah, itu albir. Kalau at-taqwa apa? Jangan sampai anak-anak tawuran, jangan sampai anak-anak sudah kenal narkoba, jangan sampai ada komplek lokalisasi di kampung kita. Jadi kalau albir itu identik dengan mewujudkan kebaikan, sholat berjamaah, majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi kalau at-taqwa identik dengan mencegah perbuatan mungkar. Nah, itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus tolong menolong, kerjasama, bahu membahu. Nah, kemudian di bawahnya ini surat yang cukup terkenal, siapapun pasti hafal. Wal asri, demi waktu asar. Lebih sering diterjemahkan demi waktu. Berarti waktu yang sifatnya umum. Kalau wal asri diterjemahkan demi waktu asar, berarti kita diperintahkan untuk memperhatikan waktu asar atau sholat asar. Apa spesial sholat asar? Di antaranya man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua sholat dingin, yaitu asar dan subuh, pasti masuk surga. Hebatnya asar, Rasulullah bersabda, man tarakal asra faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, dia sudah terhapus seluruh amalnya. Meskipun kalau ada orang meninggalkan duhur, ya tetap terhapus. Cuma asar yang disebut, berarti bukan sholat sembarangan. Nikmat terbesar penghuni surga itu melihat Allah. Ternyata tidak bisa dipisahkan dari sholat asar. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamara la tudamuna fi ru'yatihi
kalian nanti pada hari kiamat bisa melihat Tuhan kalian sejelas kalian melihat bulan di malam purnama. Fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Usahakan semaksimalnya jangan sampai kalian remehkan salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari terbenam. Sebelum terbenam apa? Asar. Berarti salah satu kunci bisa melihat Allah adalah menjaga salat asar. Kemudian barometer mana mukmin, mana munafik selain isya dan subuh, ternyata asar juga bisa dijadikan barometer. Tilka sholatul munafik yajlisu yarkubu asyamsa hatta ma baina qarna syaiton fanaqaraha arba'an la yadhkurunallaha illa qalila. Itulah salat orang munafik. Jangan ditiru. Waktu asar masuk malah duduk santai. Giliran matahari hampir tenggelam, sudah berada di antara dua tanduk setan, tergopoh-gopoh, dia percepat 4 rakaat karena takut kedahuluan waktu maghrib, hingga tidak ingat kecuali kepada Allah kecuali sedikit. Dan asar beberapa kali disebut dalam Al-Quran ketika dulu sholat tahajud hukumnya wajib. Ketika berjalan 3 tahun turunlah Al-Muzammil ayat terakhir mengumumkan mulai hari ini tahajud sudah tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Perintah apa sholat selanjutnya? Wasbir nafsaka ma'al ladina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyiyi. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, tetap berkumpul setia dengan orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat di waktu pagi dan sore. Pagi subuh, sore adalah asar. Itulah perintah sholat periode kedua. Baru periode ketiga, sholat 5 waktu ketika ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau melihat periode sholat itu ada 4. Satu, periode tahajud hukumnya wajib. Yang kedua, periode tahajud akhirnya menjadi sunnah diganti subuh dan asar. Kemudian keempat, periode sholat 5 waktu pada peristiwa Isra Mi'raj, tapi semua rakaat hanya 2 kecuali maghrib. Jadi setelah Isra Mi'raj beliau masih di Mekah, duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, subuh 2. Begitu ke Madinah yang dirubah jumlah rakaat plus menghadap. Menghadap tidak menghadap Masjidil Haram tapi menghadap ke Masjidil Aqsa. Duhur yang tadinya 2 menjadi 4. Asar yang tadinya 2 menjadi 4. Maghrib tetap paten 3. Isya 2 menjadi 4. Subuh tetap 2 tapi bacaannya lebih panjang. Baik, baru 16 bulan kemudian turun instruksi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Baik, demi waktu asar. Itu kalau diterjemahkan, ditafsirkan secara khusus. Tapi para ulama rata-rata bukan asar tapi demi waktu. Waktu apa saja? Waktu duhur, waktu asar, maghrib, isya, waktu itu juga hari, waktu itu juga pekan, bulan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Berarti yang ada dalam ruangan ini statusnya khusrin, rugi semuanya. Kalau ingin keluar dari zona rugi, berarti laksanakan 4. 1, illal ladzina amanu, beriman. 2, wa amilus sholihat. 3, wa tawasau bil haqqi. 4, wa tawasau bi sabr. Yang mempelajari usul salasah
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ayat ini dicantumkan, berarti Islam itu harus diilmui yang menghasilkan keimanan. Itu satu. Tafsir dari illalladzina manu berarti Islam itu diilmui, dipahami, diketahui, baru akhirnya kita beriman. Apakah cukup iman tertancap dalam hati, diucapkan dalam lisan? Oh tidak. Wa amilus solihat, baru diamalkan. Dan amalnya juga harus solihat. Disebut solihat adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Islam hanya diimani, tidak diamalkan, nah itu murji'ah. Bagi seorang murji'ah, yang penting beriman selesai, nggak usah sholat, tidak usah saum, udah pasti masuk surga. Itu bagi orang murji'ah. Setelah diamalkan apa? Didakwahkan, maka tawasau bil haq. Al haq itu harus tawasau, ditausiahkan kalau bahasa mudahnya. Berarti diceramahkan, diterangkan. Baru kemudian apa? Wa tawasau bis sabr, diperjuangkan. Karena kalau diperjuangkan pasti akan ada musuh. Maka di sini ada kata sabar, sabar. Akhirnya bagi yang mempelajari usul salasah, berarti Islam itu ilmu yang menghasilkan iman. Kemudian wa amilu solihah, diamalkan. 3, didakwahkan. Al-haq itu harus tawasau. Yang keempat, kalau harus diperjuangkan, karena harus ada kata sabar. Orang kalau sudah memperjuangkan pasti ada musuh, resikonya mungkin mati. Nah, inilah inti dari surat wal asri innal insana lafi khusrin. Mana letak tolong menolongnya dari kata tawasau, saling. Di sini betul, saling menasehati. Berarti harus ada kerjasama. Wa tawasau bis sabr. Jadi Islam ketika didakwahkan dan diperjuangkan harus ada kerjasama. Nah sekarang contoh harus ada kerjasama. Kita lihat halaman 194. Man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dari Abu Rahman Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyiapkan orang yang akan berperang di jalan Allah, berarti dia telah berperang. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga yang berperang dengan baik, maka berarti dia telah ikut berperang. Baik, di bawahnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsan ila Bani Lihyan min Hudail faqala liyan ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Dari Abu Sa'id al-Khudri berlaku bahwa Rasulullah SAW ingin mengirim pasukan ke Bani Lihyan dari suku Huzail untuk memerangi mereka. Dia bersabda, hendaknya berangkat dari setiap 2 orang satu dari kalian, sedangkan pahalanya terbagi antara keduanya. Ya, baik. 2 hadis ini berbicara tentang jihad. Dalam jihad ada 3 komponen. 1 yang berperang. Berarti siapa yang terjun ke jalur Gaza. Yang kedua siapa? Tidak ikut berperang tapi ngurusi keluarga yang ditinggalkan. Ini kira-kira anaknya berapa? SPP sebulannya membutuhkan berapa? Rekening listriknya sebulan berapa? Ada yang memperhatikan. Kemudian apa? Yang ketiga adalah yang berinfak. Jadi ada orang yang berinfak
ada yang ngurusi keluarga, ada yang terjun ke medan perang. Pahalanya sama, seimbang. Berarti tidak boleh jihad itu terwujud hanya mujahid tok. Oh, nggak bisa. Harus ada orang-orang yang mengeluarkan dana sehingga orang yang berjihad bisa berperang, sehingga orang yang berjihad bisa memiliki peluru. Nah, tapi keluarga yang ditinggalkan juga harus diurusi. Ini namanya kerja tim, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Baik. Nah, kemudian di bawahnya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birrauha faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am wa laki ajrun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, berjumpa dengan satu rombongan yang berkendaraan di Ar-Rawha. Maka dia bertanya, siapakah rombongan ini? Mereka menjawab, kaum muslimin. Lalu mereka balik bertanya, siapa Anda? Dia menjawab, Rasulullah. Maka seorang wanita anak kecil beliau saya bertanya, apakah anak ini mendapatkan pahala haji? Nabi menjawab, ya, dan kamu juga mendapatkan pahala. Ya, hadis ini banyak pelajarannya. Jadi di musim haji Rasulullah berangkat dari Madinah ke Mekah, berpapasan dengan rombongan lain dari ketika beliau sampai di desa namanya Rauha. Beliau bertanya, siapa kaum itu? Mereka menjawab kaum muslimin. Pertanyaannya kenapa beliau bertanya? Karena setahun sebelum beliau berangkat haji turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hai orang yang beriman, orang musyrik itu tidak lain makhluk yang najis. Karena najis fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Tahun depan sudah tidak ada yang boleh masuk Masjidil Haram. Para pedagang panik. Ya Rasulullah, kalau musim haji tahun depan orang musyrik tidak boleh ikut haji, bagaimana omset dagang kami? Maka dijawab oleh ayat fa in khiftum ailatan fasaufa yugnikumullahu min fadlih. Kalau kalian takut miskin karena omset dagang turun anjlok gara-gara yang boleh haji cuma kaum muslimin, maka Allah akan mengkayakan kalian dengan karunia-Nya. Berarti budaya belanja selesai manasik haji itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang yang umroh atau haji kemudian belanja seperti Pak Agus, luar biasa, nawar sana nawar sini, dan ternyata berhasil kan Pak Agus? Berhasil, masya Allah. Ya, ya. Jadi tidak dicela. Yang penting apa? Yang penting begitu pulang naik dari haji, jangan sampai oleh-olehnya lebih berat dari pahalanya. Itu aja sebenarnya. Ya. Berapa botol? Banyak kan? Ya. Orang terpengaruh dengan berita-berita di internet, awas air jam-jam jangan masuk ke koper. Ternyata ketika kita alami nggak ada apa-apa, nggak masalah, aman kan? Ya, makanya orang yang mau berangkat umroh jangan terlalu melihat video-video itu yang membuat orang bingung. Padahal laisal khobaru kal muayanati. Berita sering tidak sesuai dengan fakta. Baik. Akhirnya begitu ayat ini turun, justru si kafir-kafir akhirnya pada masuk Islam. Tahun depan musim haji ternyata tetap ramai sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi siapa mereka? Kaum muslimin. Oh ya, nggak apa-apa maksudnya. Boleh, silahkan.
Lalu mereka bertanya, siapa Anda? Ternyata mereka belum kenal Rasulullah. Maka beliau menjawab, saya Rasulullah. Berarti diperbolehkan bagi kita ketika ditanya tidak menyebut nama tapi menyebut status atau kedudukan. Beliau tidak menjawab Muhammad tapi menjawab Rasulullah, status beliau. Misalnya, Bapak siapa? Nah, saya yang punya kuasa daerah sini. Nah, berarti premannya ini toh preman. Jadi tidak menyebut nama tapi menyebut profesi. Saya kepala sekolah di sini. Tidak menyebut nama. Kadang-kadang itu jauh lebih maslahat. Bapak siapa? Saya pegawai KUA. Tidak menyebut nama. Kalau menyebut nama kan panitia pernikahan malah bingung. Tapi kalau ketika disebut saya pegawai KUA yang akan mensahkan pernikahan. Kenapa? Kemudian tiba-tiba ada wanita mengangkat anaknya yang masih bayi. Ya Rasulullah, apakah anak saya mendapatkan pahala haji padahal dia masih nyusu? Ternyata beliau menjawab, iya, dan kamu juga dapat pahala tambahan karena gendong anak. Dari sini berarti kebaikan anak kecil tetap dinilai kebaikan dan dia akan tertulis semua kebaikan di catatan amal meskipun masih kanak-kanak. Meskipun dia tidak paham apa yang dia lakukan, pokoknya digendong ibu sambil nyusu, sambil tawaf, padahal si bayi tidak tahu apa itu haji. Apalagi kalau ditanya haji tamato atau haji ifrat atau haji qiron, tapi bersama dengan ibunya sudah otomatis dapat pahala. Sebaliknya, kejahatan si anak tidak akan dituntut, tidak akan ditulis, sehingga rufi al-qalamu an salasatin, diangkat pena, maksudnya tidak ditulis dosa, 3 kelompok. Kelompok pertama anisobi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia balik. Nah, ngomong-ngomong tentang catatan amal, melebar sedikit. Jadi gini, ada beberapa hal yang perlu Bapak ketahui tentang catatan amal. Satu, orang kafir. Kalau orang kafir, sebaik apapun amal yang dia lakukan, habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Kama sali sofwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Ibarat ada batu, letakan tanah di atas batu, hujan deras turun, begitu hujan selesai, tanah tidak tersisa sedikit pun di atas batu, batu kembali bersih. Berarti tidak dicatat sedikit pun amal soleh dari si kafir. Tapi setiap perbuatan dosa ditulis. Itulah jenis yang pertama. Jenis kedua, si kafir akhirnya masuk Islam. Bagaimana catatannya? 1. Amma alimta annal islama yahdimu makana qablahu. Keislaman Anda sudah otomatis menghapus seluruh dosa masa lalu. Maka orang yang masuk Islam tidak boleh dituntut hukuman potong tangan, hukuman rajam dan lain sebagainya. Begitu syahadat sudah selesai, dosa masa lalu harus dihapus. Tapi si kafir ini, mungkin namanya Pak Antonius, Ibu Margareta, dulu kemana-mana rajin senyum, banyak menyantuni fakir miskin. Kalau ada orang sakit dia tengok. Ternyata dia juga beberapa kali menyumbang darahnya. Statusnya kafir. Begitu masuk Islam, aslamta alama aslafta min khair, engkau masuk Islam membawa pahala kebaikan selama kafir. Itu hebatnya orang yang kafir hingga akhirnya masuk Islam. Semua kebaikan masa lalu diangkut. Bagaimana kalau si kafir akhirnya amanu summa kafaru, akhirnya kafir lagi? Maka seluruh amal
yang jelek saat dulu kafir pertama sampai muslim sampai kafir lagi ditulis lagi, sementara semua kebaikan langsung hangus. Baik, bagaimana dengan anak kecil? Nah, anak kecil tadi setiap perbuatan jelek rufi al-qalam, pulpen diangkat oleh Allah, tidak ditulis dosanya. Tapi semua perbuatan baik tertulis, meskipun anak itu tidak paham. Baik. Nah, di sini akhirnya saya pernah menyampaikan ada orang yang ibadahnya tidak sah tapi dapat pahala. Ibadahnya tidak sah tapi dapat pahala. Siapa? Yaitu anak kecil. Datang ke masjid, ikut sholat tapi pakai celana pendek. Pergi ke tempat wudhu, keran dibuka lebar-lebar. Langkah pertama apa? Buyur kepala. Habis itu cuci kaki. Pokoknya nggak genah aja wudhunya. Masuk ke shop ikut sholat. Dapat pahala tidak? Dapat. Betul tidak sah tapi dapat pahala. Masih jauh lebih baik daripada sholatnya sah tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqballahu sholatun arba'ina yauman. 40 hari sholatnya tidak diberi pahala gara-gara pernah datang ke dukun. Kan sholatnya sah tapi tidak dapat pahala. Mending jadi anak kecil, sholatnya nggak karuan tapi Allah berikan pahala sempurna. Baik, dari hadis ini berarti dari kecil anak sudah terbiasa dengan kebiasaan yang baik. Ibunya haji, diajak haji. Jadi dari kecil sudah ditanamkan keislaman. Maka jangan sampai kita punya anak dari kecil sudah diberi kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus. Contohnya, ini sering ibu-ibu punya prinsip daripada rewel biar anteng kasih HP. Nah, itu bahaya. Apa yang terjadi? Ada yang datang konsultasi, Pak, anak saya Masya Allah susah diatur. Saya langsung, gara-gara HP ya Bu ya? Iya. Terus saya disuruh meruqyah, itu gak bisa diruqyah, ibu aja istighfar. Susah. Tidak selamanya sedikit-sedikit harus diruqyah. Anak belum punya kebutuhan dengan HP tapi sudah dikasih HP. Bahkan orang tua bangga, anak saya nggak usah diajari sudah bisa mencet. Itu bangga yang tidak perlu dibanggakan. Coba di pesantren, saya perhatikan santri ketika ditengok orang tua, yang ditanya anak pertama apa? Bu, HP-nya mana? Coba. Itu di pesantren saya tanya ke satu persatu kepada wali murid. Betul tidak Pak? Betul. Ternyata pertanyaan pertama adalah HP-nya mana? Itulah anak. Terus ada orang tua, kalau anak dipanggil, iya, karena dia sedang menghadap HP. Baik, akhirnya hadis terakhir di bab ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khazinu al-muslimu al-aminu alladhi yunfidu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsahu fayadfa'u ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqaini wa fi riwayatin alladhi yu'ti ma umira bihi. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bendahara muslim yang amanah yang melaksanakan apa-apa yang dikatakan kepadanya, ia menyampaikannya dengan sempurna dan penuh dengan hadis Islam, ia menyerahkannya kepada orang yang diperintah untuk memberikan kepadanya. Dia adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah. Dan berapa yang disebutkan yang memberikan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, jadi orang ini pekerjaannya sedikit, tapi dia sudah merangkum sekian banyak kebaikan. Siapa? Amil di badan amil zakat. Kalau dia amanah, dia terima, kemudian dia bagikan kepada orang yang berhak, dia mendapatkan pahala sama dengan sodakoh yang dikeluarkan oleh orang-orang yang datang ke
kantornya. Bisa Bapak bayangkan, saya amil hari ini yang datang 30 orang, nitip duit. Berapa jumlah total dari 30 orang ini? 1 miliar. Ternyata betul-betul saya salurkan, maka pahala saya adalah seolah-olah bersedekah 1 miliar. Padahal saya tidak keluar duit, cuma ngurusi zakat. Kan ada orang sekali berbuat dia sudah merangkum sekian banyak pahala. Contohnya apa? Muadzin. Sekali adzan dikumandangkan, dia akan mendapatkan pahala dari sekian banyak orang yang hadir di masjid lewat adzan yang dia kumandangkan. Kalau yang di masjid yang hadir 50 orang termasuk dia, berarti dia mendapatkan pahala sholat 50 kali. Contoh apa lagi yang lain? Jadi pekerjaannya satu tapi hasilnya luar biasa, atau tidak melakukan satu perbuatan tapi dia sudah dapat pahala. Contohnya apa? Ada orang yang sedang baca Quran, kita duduk atau tiduran menyimak bacaan dia, itu sudah dapat pahala, sama dengan yang baca Quran. Jadi kalau bisa usia-usia seperti kita sudah mulai mengincar pahala ibadah yang pahalanya super. Jangan pahalanya yang biasa-biasa saja, cari yang super seperti tadi. Nah, dari sini berarti inilah contoh kerjasama. Dari sini satu, kerjasama dalam urusan jihad fi sabilillah. Yang kedua, kerjasama dalam urusan mewujudkan ibadah haji. Yang ketiga, kerjasama dalam urusan tersalurnya zakat. Berarti jihad, haji, dan zakat tidak bisa dikerjakan sendirian. Harus ada kerja tim, kerjasama. Baik. Nah, pertanyaannya, mungkin tidak ada badan amil zakat yang tidak amanah? Oh, ada. Dan itu sudah diawali oleh orang-orang Yahudi di surat At-Taubah. Salah satu kebiasaan para rahib Yahudi adalah ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Ayat 34. Hai orang-orang yang beriman, jangan tiru itu pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Pintar ngomong tentang zakat, menghimpun dana, begitu terkumpul untuk dirinya sendiri tidak disalurkan. Berarti dia dapat dosa yang luar biasa. Coba kalau dia terima kemudian dia salurkan, dia akan mendapatkan pahala dari sekian orang yang menitipkan duit kepada dirinya. Problemnya adalah bagaimana kalau saya sudah menitipkan duit, ternyata yang diserahi uang tidak amanah. Maka jawabannya, yang menyerahkan uang sudah mendapatkan pahala sempurna tanpa terkurangi sama sekali. Karena sedekah yang salah sasaran tetap mendapat pahala. Mana dalilnya? Kalau di Riyadhus Shalihin nggak usah nyari yang lain, cukup di Riyadhus Shalihin. Satu, di bab niat. 2 orang tengkar, bapak dan anak, Yazid dan Ma'nun. Yazid punya banyak duit, manggil orang, tolong bagikan duit ini ke orang miskin yang ada di masjid. Betul, dia bagi. Ternyata anak Yazid ikut baris, namanya Ma'nun. Begitu dapat duit, si Ma'nun senang pulang. Dari mana Ma'nun? Dari masjid. Itu apa? Duit. Oh, dari mana? Ya saya ikut baris. Ma iyyaka aratu ya Ma'nun. Ma'nun, itu bukan buatmu, itu buat orang miskin. Bapakmu kan kaya. Iya, bapak kan kaya. Anaknya tetap miskin. Anaknya nggak mau diganggu gugat. Perselisihan, datanglah Rasulullah. Maka beliau bersabda,
laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nun. Yazid, niatmu sudah benar, pahalanya sudah dapat sempurna. Ma'nun, kamu senang, sudah bawa duit itu. Ini bukti bahwa sedekah yang salah sasaran tetap dapat pahala. Dalil kedua nanti kita temui di bab al-milhu wal mansurat. Seorang ahli sedekah, dia punya prinsip, setiap dapat rezeki saya harus bersedekah. Akhirnya betul dapat. Setelah itu nyari orang miskin, dia berikan, ternyata salah alamat, bukan miskin tapi pelacur. Wah, tetangga marah-marah, pelacur kok dikasih sedekah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, yang saya cari pujianmu bukan pujian tetangga. La atasaddaqna, besok kalau saya dapat rezeki saya akan bersedekah lagi. Betul, dia dapat rezeki. Kemudian dia keliling cari orang miskin. Ternyata maling. Wah, tetangga marah-marah. Maling kok diberi sedekah. Dia tetap tidak bergeming. Besok dapat rezeki, dia cari orang miskin. Ternyata orang kaya pelit. Kan ada orang kaya tapi gayanya seperti orang miskin. Tetangga semuanya pada marah, tapi dia tetap tenang. Akhirnya Rasulullah justru menyampaikan, si pelacur setelah dapat rezeki dari si orang yang tulus ini, dia dapat hidayah, dia tinggalkan dunia pelacuran. Si pencuri, si maling sekarang sudah rajin bekerja, meninggalkan dunia pencurian. Si kaya yang pelit lewat rezeki yang berkah menyebabkan dia kaya dan rajin bersedekah. Ini dalil bahwa sedekah salah sasaran tidak masalah, pahalanya tetap sempurna. Insya Allah cukup. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Mas Prapto, silahkan. Ketika ada orang yang pinjam tapi untuk cicilan riba, apa itu termasuk ta'awun dalam kemaksiatan? Wah, ini jawabannya angel. Jadi dia pinjam ke rentenir, terus dia kepepet, kita bantu. Bagaimana? Caranya begini, ada beberapa bantuan tanpa syarat, ada bantuan yang harus ada syarat. Kalau orang tadi yang bersedekah buat pencuri, kemudian pezina dan orang kaya yang pelit, itu kan tanpa syarat. Yang penting saya bersedekah, los. Tapi ada sebagian orang yang punya gaya hidup hedon. Dia kalau membeli barang itu bukan sesuai dengan kebutuhan tapi sesuai dengan keinginan. Ada anggota pengajian kita mengeluh saudaranya begitu. Membeli itu berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Pokoknya kalau dia pingin beli meskipun tidak punya duit. Caranya apa? Pinjam. Nah, orang seperti ini itu tidak perlu disantuni. Kalau akhirnya dia terlilit hutang, akhirnya bunga membengkak, biarlah itu sebagai hukuman dari keteledorannya. Tapi kalau ada orang seperti itu, kemudian dia minta bantuan, setelah itu kita beri syarat. Syarat pertama, Anda saya bantu, tapi setelah itu Anda tidak boleh seperti itu lagi, rubah gaya hidup Anda. Mau menerima nasihat, berarti kita bantu, nggak masalah. Itu berarti memberikan bantuan tapi memberikan syarat. Itu boleh memberikan syarat. Seperti memaafkan, boleh tidak? Syekh Utsaimin menjawab, tidak selamanya sikap memaafkan itu boleh. Bahkan ada yang tidak usah dimaafkan. Contohnya apa? Preman itu harus dikerasi
Syekh Utsaimin menyebut orang seperti ini harus dikerasi, jangan diberi sikap lembut, gebrak supaya dia takut. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, waalaikumsalam. Pak, seandainya kita umroh tapi akomodasinya dibiayai terlebih dahulu, setelah pulang umroh kita menyicil itu apa? Oh, nyicil. Oh, utang dulu ya. Aslinya hutang hukumnya mubah. Aslinya hutang itu mubah. Tapi Islam memberikan rambu-rambu bagi yang hutang. Satu, usahakan hutang untuk kebutuhan primer, bukan sekunder. Mana dalilnya? Tuwfiya Rasulullah wa dir'uhu marhunatun ida Yahudiyin fi 30 so'an min sa'ir. Rasulullah wafat, beliau masih menunggak hutang kepada orang Yahudi untuk mendapatkan pinjaman 30 sok gandum dengan memberikan jaminan berupa baju besi perang. Beliau pinjam gandum, ini kan kebutuhan primer. Yang kedua, ketika pinjam, tanamkan dalam hati, man akhoda amwalan nas yuridu ada'aha addallahu lahu. Siapa yang pinjam niat serius akan segera melunasi, maka Allah lancarkan rezeki sehingga dia bisa mempercepat pelunasan. Wa man akhoda amwalan nas yuridu atlafaha. Siapa yang pinjam hatinya tidak ada tanggung jawab, rezekinya dibikin seret, maka dia akan kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi kalau hutang punya prinsip, saya harus segera melunasi, bayar. 3. Yang ketiga, kalau bisa hutang itu menyimpan barang jaminan. Seperti Rasulullah, beliau wafat belum lunas. Barang jaminan itu akan menyelamatkan kita kalau sewaktu-waktu tiba-tiba meninggal dunia. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Imam Hambali, saya tambah satu lagi. Bagi yang hutang, pastikan saya punya budget, punya penghasilan yang memastikan saya bisa melunasi hutang. Seperti karyawan pabrik, saya punya keyakinan bisa melunasi karena ada potongan dari gaji. Kan sering kan dipotong untuk melunasi hutang. Tapi kalau rezekinya tidak terbayang, saya punya atau tidak, bisa bayar atau tidak, itu tidak boleh hutang. Nah, sekarang umrah boleh tidak pinjam, hukum asli boleh. Cuma tadi ada punya penghasilan jelas tidak yang menyebabkan nanti kalau umrah selesai saya bisa melunasi hutang itu. Baik, Pak, ya. Pembayaran melalui elektronik sekarang banyak di Indonesia. Jadi salah satunya transfer apa misalnya Transfer bank. kris, itu unsur ininya ada. Soalnya banyak kira tuh katanya ada sebagian haram. Iya, jadi gini, saya karena tidak pernah urusan GoPay, tidak pernah urusan apa lagi? Kris. Saya juga nggak pakai. Saya nanti pengajian selesai terangkan saya GoPay itu apa, karena saya nggak paham GoPay itu apa. Gitu ya? Ya, cancel aja. Saya sering mendengar GoPay, tapi hakikat GoPay tidak paham. Kris itu banyak.
Ada kris. Kris itu apa? Lu dari antar negara. Ah, nggak paham saya. Yang pakai itu ya. Transaksi pakai Tapi yang jelas kalau sistem transfer lewat bank, para ulama membolehkan. Dulu di Libya Syekh Khobir Abdul Jalil ketika kita tanya tentang transfer duit lewat bank itu nggak masalah. Jadi sekarang online pakai itu kan. Sementara nih banyak kan. Ya udah nanti aja ya. Ya. Share itu. Ya. Baik. Ya, silakan. Melanjutkan yang tadi yang umroh pakai cicil. Ya. Pasti ada bunganya. Oh, kalau umroh dana talangan itu jelas riba. Kita pernah kedatangan dari bank pinjaman untuk umroh. Ternyata ada ribanya. Tapi mereka menyebut ujroh. Pakai istilah bahasa Arab. Ujroh itu upah. Enggak bisa itu riba. Kalau sistemnya itu haram. Jadi dari pihak bank datang mempresentasikan, kita dengar, kita simak kesimpulan para ustadz ini riba, tidak boleh diterima. Ya. Sama dengan dana talangan haji, tapi udah terlanjur. Itu ulama masalahnya membolehkan, akhirnya ya udah fatwa sudah terlanjur, baru disadari. Saya kurang tahu itu sudah dicabut atau belum. Saat sedang umroh di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, banyak kajian halakoh bersama Syekh. Apakah ketika kita hadir di situ, duduk, tapi tidak mengerti, iya nggak ngerti bahasa Arab, dapat pahala? Dapat. Insya Allah dapat pahala. Mana dalilnya? Di Riyadhus Shalihin bab ilmu. Ini pengajian, hadisnya kan panjang, ini ada pengajian. Terus ada orang di luar, tidak untuk mendengar pengajian, tapi untuk apa? Karena punya janjian dengan Pak Agus. Itu tetap dapat doa dari malaikat. Padahal dia tidak menyimak pengajian. Tidak dalam rangka menuntut ilmu, duduk, nyantai, mungkin tidur. Karena mau nagih hutang ke Pak Agus. Itu tetap dapat doa dari malaikat, apalagi duduk. Kalau saya selalu ikut kajian, selalu bawa buku, nyoret-nyoret. Saya pernah sekali duduk, kemudian sampai kamar saya coret-coret, akhirnya menjadi tulisan buku, sudah diterbitkan dan sudah dikaji di beberapa pengajian, belajar fikih, akhlak, dan akidah dari binatang. Jadi itu kumpulan hadis tentang ada kambing, ada sapi, ada onta, ada semut, ada ular, ada kala jengking, kemudian ada kodok, ada ikan, lebah, dan lain sebagainya. Saya kumpulkan, akhirnya menjadi pelajaran. Padahal saya cuma duduk menyimak kajian sejam, tapi akhirnya jadi satu buku. Maka doa saya kalau saya berada di sana sambil minum air zam-zam, ya Allah, saya pulang dari tanah suci, saya ingin dapat ilmu. Ya ilmunya dari pengajian, cuma nanti saya olah kembali. Kalau orang kan dengar gitu, nggak ditulis, insya Allah itu pulang lupa. Tapi kalau ditulis, insya Allah ingat. Orang tua saya berwasiat jika meninggal ingin dimakamkan di kampung halaman biar dekat dengan keluarga besar. Jarak dari rumah sekarang 4-5 jam. Apakah kami harus menjalankan wasiat sementara saya wanita, anak tertua, secara ekonomi kurang? Berarti orang tuanya ada di Bekasi. Sementara kalau yang menanggung biaya wanita ini si penanya, sementara ekonominya kurang, tidak selamanya wasiat itu dilaksanakan, apalagi sekedar kuburan.
Yang menentukan bahagianya seseorang itu bukan karena lokasi kuburan, nggak ada hubungannya. Apalagi ada hadis perintah untuk mempercepat pengurusan jenazah, asri'u bil janazati fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha. Percepat urusan jenazah. Penguburan begitu cepat berarti kebaikan kalian percepat untuk diterima si mayit yang soleh. Baik, ada lagi yang lain? Silahkan. Selain Gopay, Pak Agus. Ustaz, Ya, mengaminkan doa yang kita tidak mengerti itu apa manfaat? ada kasus teman saya pulang dari pesantren musim liburan, didaulat oleh masyarakat memimpin doa. Didaulat memimpin doa. Oh, ini santri pasti agamanya sudah jago. Sementara orang kampung itu sudah menganggap pokoknya kalau bisa mimpin doa ustadz aja gitu. Akhirnya teman saya ngetes, di situ ada orang dikiaikan. Akhirnya yang dia bacakan doa apa? Bukan doa-doa, tapi ayat tentang siksa neraka. Khuduhu fagulluh, ambil, seret dia. Amin. Tsummal jahima salluh, kemudian lempar ke neraka jahim. Dari awal sampai akhir diaminkan. Beliau kaget, bingung. Tapi beliau merasa bersalah juga. Ini kasihan si mayit, nanti diseret-seret malaikat. Beliau hanya sekedar mengetes, kira-kira mereka yang mendapatkan gelar kiai paham tidak? Ternyata nggak ada yang paham. Nah sekarang boleh tidak diaminkan. Kalau memang ngerti doanya bagus, silahkan diaminkan. Mana dalilnya? Rasulullah sedang ceramah di atas mimbar, tiba-tiba amin. Beliau lanjutkan lagi ceramahnya. Tiba-tiba lagi beliau berhenti mengucapkan amin sampai 3 kali. Maka para sahabat bertanya, alama amanta, kenapa engkau mengucapkan amin? Baru saja saya dengar malaikat berdoa dan aku aminkan. Salah satunya apa? Ragima anfu rajulin dakhala alaihi syahru Ramadan falam yughfar lahu. Aku doakan celaka wahai Muhammad. Orang yang berkesempatan ketemu Ramadan, begitu Ramadan selesai, udah ibadah juga selesai, akhirnya Allah tidak mengampuni. Kan banyak orang ramainya hanya di bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan selesai, ya sudah selesai. Satu persatu sudah mulai meninggalkan masjid. Itu didoakan celaka oleh malaikat dan diaminkan oleh Rasul. Itu doa baik atau doa jelek? Itu doa jelek, diaminkan. Maka dari kalimat ini ada ulama yang mengeluarkan kalimat yang bagus. Seandainya sikap umat Islam adalah seperti bulan Ramadan di seluruh bulan, berarti 12 bulan yang dia lalui itu seperti bulan Ramadan, berarti semangatnya luar biasa. Niscaya saat dia mati, dia akan bahagia sebahagia orang yang sedang berhari raya. Jadi bagi yang ingin ketika mati bahagia seperti hari raya Idul Fitri, biasakan 12 bulan situasinya adalah bulan Ramadan. Kira-kira bertanya seperti itu ada kronologisnya apa? 1000 depan. Kebanyakan itu kan kalau di jalan kan imam doa makin amin. Oh iya. Itu kaitannya dengan zikir berjamaah, itu lain lagi. Tapi kalau misalnya mendengar ceramah, ada ustadz ketika ceramah tiba-tiba mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, kita aminkan tidak? Oh kita aminkan. Tapi kalau kaitannya zikir ba'da sholat itu tidak ada. Baik, satu penanya terakhir. Iya Pak Ustaz. Ya. Mengganti pertanyaan lagi. Ya.
Ini karena musim hujan ya Ustaz ya. Nah, sedikit-sedikit hujan, tidak pas azan, nah, hujan masih. Gitu. Otomatis kita sholat di rumah Ustaz. Ternyata sholat di rumah lebih banyak qobliyah badiahnya kan, seperti Johor, apa Isya, apa Maghrib gitu kan. Apakah itu pahalanya menyamai sholat berjamaah di masjid? Baik. Sholat berjamaah di masjid tiada tanding, tiada banding, nggak bisa disamakan. Posisi hujan itu harus. Nah sekarang hujannya bagaimana? Kan begitu. Kalau hujannya seperti zaman Rasulullah, adanya suyul. Suyul itu aliran air yang menyebabkan lumpur kalau diinjak itu sampai lutut. Itu sampai dengkul. Itu yang menyebabkan shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Nah, perbandingannya begini. Ada kakek-kakek, biasa dipanggil si Abah. Hujan deras. Si Abah mau keluar, cucunya nanya, Abah mau kemana? Mau ke masjid. Lah ini kan hujan, ini payung. Gitu kata si Abah. Tapi kan hujan ada angin, payung tidak cukup. Lah ini kan Abah sudah pakai jas. Tapi kan jalan licin. Nah ini Abah megang tongkat. Tangan kanan payung, tangan kiri tongkat. Tapi jalan super licin Abah. Tetap saya khawatir Abah kepleset. Kalau kamu khawatir, kamu tuntun Abah sampai masjid. Wah itu aki-aki yang bagus ya sebenarnya. Ini baru hujan sedikit sudah pengen sholat di rumah itu ya. Kalau orang Jawa apa menyebutnya Pak? Kakean sambat, kakean ngersulo. Harusnya begitu. Pergi ke masjid itu luar biasa. Maka saya berpesan, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Gitu ya, beda tidak? Pilih mana? Sholat itu penting atau yang penting sholat? Sholat itu penting. Kalau sholat itu penting, pokoknya gimana caranya saya ke masjid. Ya, maksudnya saya ngomong itu bukan saya doang, Ustaz. Oh, mungkin ada yang lain ya. Oh, gitu. Ya, mungkin. Mungkin ada jamaah yang lain. Oh ya, mungkin. Ya, gak apa-apa. Jadi, ya. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Orang kalau sholat itu penting, dia siap meninggalkan urusan dunia demi sholat. Kalau yang penting sholat, dia rela meninggalkan sholat demi urusan dunia. Itu kan beda. Atau ntar aja sholat duhur jam 2 kan masih sah. Tapi orang yang punya prinsip sholat itu penting, 15 menit sebelum adzan toko tutup. Kenapa? Sholat penting. Bagi saya aneh kalau mengejar rezeki sementara Allah Maha Pemberi rezeki dilupakan. Itu kan salah alamat. Bahkan Allah menghubungkan antara sholat dengan rezeki. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Kemudian apa? Di situ Allah tidak akan menanyakan rezekimu. Ini menunjukkan apa? Rezeki dan sholat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan sampai demi rezeki sholat dilupakan. Maka siapa yang menjaga sholat dengan baik, insya Allah rezeki Allah turunkan. Mana buktinya? Mekah itu kenapa ramai? Karena ada masjid. Masjidnya apa? Masjidil Haram. Akhirnya terjadi sumber rezeki, hotel-hotel, toko-toko. Ternyata yang berangkat umroh pulang juga tidak akan jatuh miskin kan, tetap ada rezeki. Jadi Mekah itu berkah karena ada Masjidil Haram. Sebagaimana Masjid Nabawi. Perputaran rezeki itu luar biasa karena ada masjid. Maka jangan remehkan sholat. Insya Allah cukup. Inilah kajian kita di siang hari ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.